Untuk pertemuan hari ini, materi kita adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi hakikat ini terkait mengapa ya ini ada ya, mengapa ini ada dan untuk apa, inilah hakikat dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Maka kita perlu tahu ya mengapa ini bisa ada ya mata kuliah ini ada. Sedangkan teman-teman pasti pernah belajar ya materi ini dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi ya. Pernah ya, Mas Christopher, Mas Muhammad Torian, dan Mas Akbar ini kan pasti pernah mempelajari PKN dari sekolah dasar, sekolah menengah ya. Tapi tidak bosan ya Mas ya? Bosan nggak? Ya kalau suruh hafalan bosen gitu ya, jujur gitu ya. Kalau suruh hafalan bosen ya. Maka sekarang sudah bukan saatnya lagi hafalan ya. Sekarang saatnya untuk mengaktualisasikan apa yang kita dapatkan di ruang kelas untuk bisa diterapkan di masyarakat sekitar kita ya. Oke, alasan mata kuliah ini ada ya hadir karena ada dasar hukumnya. Jadi ada amanat undang-undang ya, nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di dalam pasal 35 ayat 3 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini sifatnya wajib ya. Wajib itu berarti kalau harus dilaksanakan ya. Kalau tidak dilaksanakan berbahaya ya, nanti bisa kena sanksi ya, teguran ya tertulis di sana ataupun teguran yang keras misalnya. Ini karena statusnya wajib ya. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan di perguruan tinggi, misal ada MKU ya mata kuliah universitas, ya, MKDU mata kuliah dasar umum, MKWU mata kuliah wajib umum, MKI mata kuliah institusional. Ini biasanya disematkan pada 4 mata kuliah ini. Untuk di UPN kodenya U ya, jadi umum ya ataupun universitas ya. Jadi di satu universitas mata kuliah ini wajib diajarkan di semua program studi. Ya. Kemudian tujuannya adalah membentuk rasa kebangsaan, cinta tanah air ya sehingga ya, teman-teman mahasiswa itu punya karakter yang baik dan cerdas. Ya ini goalnya dari pendidikan kewarganegaraan ini ya. Goalnya adalah jadi warga negara yang baik dan cerdas. Kalau kita sudah jadi warga negara yang demikian ya, apapun bisa lakukan ya, apapun yang kita lakukan itu pastinya baik ya, pastinya bermanfaat ya. Tidak akan merugikan orang lain, tidak akan mencelakakan orang lain ya, pastinya bermanfaat apapun yang akan kita lakukan. Nah, ini dasar ya. Jadi ya, smart and good citizen ini dasar ya, dasar supaya kita bisa melakukan apapun ya untuk bangsa dan negara Indonesia. Kemudian metode yang kita gunakan dalam proses perkuliahan adalah cara-cara berpikir kritis ya, cara-cara yang solutif ya. Jadi ketika kita merespon satu fenomena tertentu ya, itu teman-teman mahasiswa bisa menganalisisnya. Mengapa bisa hadir ya kejadian seperti ini ya? Apa nih yang baik, apa yang buruk, mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya jauhi ya, mana yang harus saya lakukan ya, apa yang harus saya kerjakan. Ini cara-cara berpikir yang kritis analitis sehingga mampu bersikap dan bertindak ya sesuai ajaran nilai-nilai demokratis. Ini penting sekali ya buat teman-teman mahasiswa ya. Kemudian mengapa urgent ya, sangat penting ya. Saat ini kan sering sekali terjadi kasus-kasus kebangsaan yang menunjukkan bahwa masih ada kemerosotan atau minimnya karakter kebangsaan dari warga negaranya. Maka sangat penting ya, sangat urgent ya. Sangat urgent. Nah, untuk menuju ya satu masyarakat madani ya, ini dibutuhkan ini smart and good citizen. Kita nggak mungkin jadi negara maju, kita nggak mungkin jadi masyarakat madani kalau warga negaranya tidak baik dan cerdas. Maka pendidikan kewarganegaraan ini menjadi salah satu mata kuliah ya yang mampu menyesuaikan diri ya, terhadap kebutuhan ya, khususnya untuk mengolah ya, masyarakat yang memiliki karakter kebangsaan. Ya, jadi ya, jangan asing ya dengan istilah
karakter kebangsaan ya. Ini penting sekali ya, jangan sampai kita tidak memiliki karakter kebangsaan. Apa itu karakter kebangsaan ya? Nanti sambil berjalannya proses perkuliahan ini kita akan menemukan di sana ya. Jadi kita akan menemukan karakter-karakter kebangsaan itu. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari beberapa mahasiswa ya, apa sih yang kita pelajari gitu? Apa sih muatannya ya? Apa sih isinya ya pendidikan kewarganegaraan? Karena beberapa mahasiswa kan sudah paham nih, oh ini memang mata kuliah wajib ya. Saya mau diarahkan ke sana ya. Maka isinya apa ya? Ya isinya adalah tentang keindonesiaan ya. Karena pada dasarnya belajar pendidikan kewarganegaraan itu ya belajar tentang keindonesiaan ya. Ya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini mata kuliah yang pasti ada di semua negara di dunia ya. Meskipun istilahnya berbeda ya, meskipun penamaan mata kuliah atau pelajarannya itu berbeda ya, tapi pasti ada ya di semua negara ya. Misal di luar negeri sana ada civic education ya, ada citizenship ya, ada citizenship education ya, ada moral education ya, ada civis. Ini istilah-istilah untuk menamakan ya mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau di Indonesia populer dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Meskipun dulu ya waktu teman-teman kecil ya masih kecil itu ya pernah juga muncul ya istilah PMP ya pendidikan moral Pancasila. Misalnya. Ada juga civic juga pernah ya. Tapi sekarang ya bahasa baku yang digunakan dalam penamaan mata kuliah dan mata pelajaran adalah pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, untuk di Indonesia ya, ini disesuaikan ya karena kita tinggalnya di Indonesia maka ya yang dipelajari ya tentang keindonesiaan ya gitu. Maksud dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi isinya adalah belajar tentang keindonesiaan. Apa nih yang ada di Indonesia, identitasnya apa saja, aturan hukumnya ya, kemudian ketatanegaraannya, ya, bagaimana kita berupaya menjaga ketahanan nasionalnya, ya, bagaimana kita mendukung penegakan hukumnya. Ini belajar tentang Indonesia supaya jadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Jangan sampai ya orang Indonesia tinggal di Indonesia tapi kepribadiannya bukan kepribadian Indonesia. Ya, ini yang celaka gitu ya Mas Akbar Maesa ya. Kan pernah nih di berita-berita orang Indonesia tapi jelek-jelekin Indonesia. Nah, ini berarti belum punya kepribadian Indonesia. Pernah belum Mas Akbar menemukan atau membaca berita ada orang Indonesia tapi jelek-jeleki Indonesia itu pernah? Pernah, Pak. Nah, ya contohnya apa Mas Akbar? Contohnya menghina lagu Oh iya, kebangsaan sama menghina oke. dasar negara Pancasila. Iya, betul Mas Akbar ya. Sudah tinggal di Indonesia ya, dapat rezeki di Indonesia, makan di Indonesia, hidup di Indonesia. Kok masih tega-teganya ngeledek ya? Ya ini berarti belum punya kepribadian Indonesia ya, gitu ya. Ada nggak Mas Torian contoh lain gitu? Wah Mas Torian, ayo. Yo apa? Ayo. Sepertinya berpikir keras ini. Apa Muhammad Torian? Serius ini mikirnya. Saya juga ikut serius ini. Apa ini? Di open mic dulu. Kayaknya dari saya hampir sama kayak yang disampaikan sama Akbar tadi, Pak. Oke, Han hampir sama. Berarti ada yang beda nggak? Selebihnya sama sih. Oke, oke ya. Oke. Jadi menghina Indonesia. Ya. Maka supaya tidak menghina itu ya, supaya tidak terjerumus dalam perbuatan itu, mari kita membangun rasa kebangsaan. Ya. Mencintai tanah air Indonesia supaya seorang sarjana atau profesional atau masyarakat ini ya, masyarakat akademisi ini di perguruan tinggi itu bisa menjadi masyarakat yang terdidik.
Jangan sampai kita tidak terdidik ya, kuliah sampai 8 semester di perguruan tinggi negeri misalnya. Nah, itu harus keluarnya itu setelah lulus itu bisa jadi masyarakat yang terdidik. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan sampai kita mencelakakan orang lain, jangan sampai kita membuli orang lain dan lain sebagainya. Oke ya, jadi masyarakat yang terdidik ya. Ya, maka terdidik ini perlu tadi ya, perlu konsep smart and good citizen. Karena kalau smart and good citizen ya kita akan menata diri ya, tutur kata, perbuatan, output yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan itu harus sesuai, harus baik ya. Kemudian untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas tadi perlu penguasaan kompetensi kewarganegaraan ya. Nah, jadi tidak tiba-tiba kita hanya kuliah kemudian diem saja di dalam ruang kelas ya, tidak pernah melakukan apapun ya akhirnya bisa jadi warga negara baik dan cerdas. Tidak ya, berdiam diri di rumah ya dalam kurun waktu yang lama tiba-tiba jadi warga negara yang baik dan cerdas, tidak juga ya. Maka perlu penguasaan kompetensi kewarganegaraan. Ada 3 nih kompetensi kewarganegaraan. Yang pertama civic knowledge yang terkait erat dengan kemampuan dan penguasaan ya, pemahamannya terhadap pengetahuan yang terkait dengan kewarganegaraan. Jadi bagaimana saya jadi warga negara ya, bagaimana hubungannya dengan negara ya, apa yang bisa saya lakukan untuk negara, ini di pengetahuan kita itu harus kita tanamkan. Apa sih aturannya, bagaimana sih sistem pemerintahannya, supaya saya bisa terlibat, ya. Bagaimana sih sistem politiknya, supaya saya bisa berkontribusi, ya. Bagaimana sih tata peraturan perundang-undangan, penegakan hukumnya, ya ini supaya bisa terlibat di sana. Maka perlu penguasaan pemahaman. Karena ini akan jadi modal dasar, ya. Jadi pengetahuan pemahaman ini adalah modal dasar untuk ya menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Kita mulai dari civic knowledge dulu. Kemudian yang kompetensi kedua adalah civic attitude yang terkait dengan kecakapan sikap. Ya, sikap kewarganegaraan itu penting ya. Jadi setelah kita paham, kita tahu nih, maka kita tunjukkanlah ya pada sikap-sikap kewarganegaraan ya. Misal dalam pengakuan kesetaraan ya, kepekaan sosial ya, ada orang yang membutuhkan, kita segera bertindak cepat, tepat ya, akurat ya. Ya, ini penting ya, toleran ya, dan pengakuan hidup bersama itu penting. Jangan merasa saya lebih baik dan orang lain lebih rendah. Ini tidak bisa dilakukan. Ya, oke, setelah pemahaman kita punya sikap keluarga negaraan. Kemudian yang kompetensi ketiga adalah civic skill ya. Ini terkait dengan keterampilan kewarganegaraan. Itu ya Mas Andika ya. Jadi keterampilan kewarganegaraan itu terkait dengan kemampuan atau kecakapan untuk mengartikulasikan atau menerjemahkan apa yang kita ketahui ya. Kita juga sudah punya sikap untuk menerima ya, sikap untuk melakukannya, siap untuk melakukannya, maka harus diwujudkan dalam aktualisasi kewarganegaraan. Poin utama dari civic skill adalah partisipasi ya, keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pemilu, kita harus berbuat apa ya, kita harus melakukan apa, ini ya, penting sekali. Jadi kompetensi kewarganegaraan ya, yang 3 ini perlu kita perkuat ya, civic knowledge, civic attitude, dan civic skill ya. Nanti teman-teman mahasiswa akan saya bagi ya, masing-masing kelas itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Di kelas tambang nanti ada 3 kelompok, yang di room 1 ya, room 1 nanti tambang dulu ya. Room 1 itu untuk prodi tambang kelompok 1 ya. Room 2 prodi tambang kelompok 2 ya. Kemudian room 3 prodi tambang kelompok 3 ya. Kemudian nanti room 4 itu prodi industri ya. Nah, kelompok 1 ingat-ingat ya. Kelompok 5 prodi industri kelompok 2. Room 6 prodi industri kelompok 3 ya. Dan nanti bagaimana nih pembagian kelompoknya ya, teman-teman di satu kelas ini kan sudah ngerti ya perkiraan NIM-nya itu ya. Kalau misal di satu kelas itu ada
21 mahasiswa berarti ya perkiraan NIM 1 sampai 7 kelompok 1 gitu saja ya milih ya. Nanti seandainya ternyata salah masuk room ya dan ini sudah penuh ya keluar dulu nanti masuk room lainnya gitu ya diatur ya nanti sedemikian rupa ya. Nah, kita akan bagi kelompok itu untuk berdiskusi. Apa yang perlu diskusikan? Ya, ini silahkan mendeskripsikan, ya, silahkan mendeskripsikan masing-masing kompetensi ini, civic knowledge, civic attitude, dan civic skill ya. Untuk room 1 dan room 4 nanti civic knowledge ya, room 2 dan room 5 civic attitude, room 3 dan room 6 adalah civic skill. Deskripsikan ini kompetensi kewarganegaraan menurut atau versi mahasiswa ya, bukan versi buku, bukan versi internet, bukan versi saya. Jadi kalian banyak sumber nggak apa-apa ya, tetapi yang Anda paparkan adalah hasil musyawarah atau hasil diskusi di satu ruangan diskusi nanti. Jadi rumuskan ya, apa deskripsikan apa itu civic knowledge, apa itu civic attitude, apa itu civic skill ya, dengan gaya bahasa kalian. Oke ya, paham ya? Kalau paham anggukkan kepalanya. Oke. Kemudian nanti silakan dicatat ya. Nah, saya berharap di masing-masing kelompok itu akan ada inisiator ya untuk memimpin musyawarah atau memimpin diskusi itu. Kemudian nanti ada salah satu yang mencatat jadi notulennya. Ini anggota kelompoknya siapa saja, apa nih usulannya, apa nih kesimpulannya. Kemudian kalau musyawarah itu ditulis notulennya itu ditulis tangan, nanti silakan difoto, dibagikan ya, bisa melalui grup boleh ya. Kemudian kalau diketik ya nanti di-share supaya teman-teman yang lain tahu. Ya nanti hasil diskusi itu akan di-upload ke Spada ya. Nanti sore atau malam akan saya buatkan room untuk upload hasil diskusi. Termasuk teman-teman mahasiswa wajib mengupload bukti kehadiran ya. Jadi kehadiran di Zoom ini silakan di-screenshot ya. Kemudian nanti ditandai mana yang foto kalian, kemudian diupload di Spada bareng hasil diskusi. Gitu ya teman-teman mahasiswa ya, oke ya, paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengapa kita perlu menguasai kompetensi kewarganegaraan ya? Penting ya kita kuasai ya, karena kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi ini usia produktif yang kita miliki itu melimpah ruah ya, melimpah ruah. Jadi kita akan memiliki banyak penduduk yang berusia produktif ya. Produktif ini masih bisa beraktivitas untuk menghasilkan sesuatu. Misal dari 300 juta yang usia produktif itu 200 juta. Ini namanya bonus demografi karena lebih banyak yang produktif daripada usia tidak produktif. Ini yang disebut dengan bonus demografi. Misal cara sederhana untuk mengira-ngira itu ya, misal di satu kelas ini ada apa ini ada 47 misalnya 47 peserta ya. Ini yang produktif itu 40 ya, yang tidak produktif 7 misalnya. Ya ini yang disebut dengan bonus demografi itu cara sederhananya. Nah, nanti dalam tingkat nasional itu setelah sensus penduduk muncul jumlah penduduknya, nah akan terlihat ini usia produktifnya ada berapa. Bonus demografi ini ya harus kita anggap sebagai peluang, harus punya strategi tertentu untuk menghasilkan atau meningkatkan produktivitas warga negaranya. Untuk menghasilkan apa? Barang dan jasa. Kuliah punya keahlian, skill, ya, menganalisis data itu kan besok kita jasa ya, jasa. Kalau barang itu ya kita menghasilkan apa gitu ya, produk itu yang bisa kita pasarkan. Tapi untuk keahlian-keahlian itu bisa dianggap sebagai jasa ya, jasa. Maka harus jadi warga negara yang produktif ya. Maka dioptimalkan ya, dioptimalkan. Dan saya sangat bangga bertemu dengan teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi ya. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan atau meningkatkan skill keterampilan supaya jadi warga negara yang produktif. Besok nasibnya bakal beda, tenang saja ya, antara teman-teman yang mengenyam pendidikan tinggi dengan teman-teman yang tidak sekolah. Itu nasibnya akan lebih. Tidak sekolah di sini dalam artian tidak mau saja ya, tidak mau ya. Jadi skill ini, keterampilan ini akan meningkatkan produktivitas mahasiswa ya. Besok kalau lulus itu wah produktivitasnya lebih
oke ya, lebih bagus. Mungkin bisa lebih sukses daripada saya. Nah, ini namanya produktif. Maka cara yang tepat untuk ditempuh ya itu melalui jalur pendidikan ya, di program studi teknik industri, program studi tambang. Ini kan bagian dari meningkatkan keterampilan supaya kita besok punya lulusan yang produktif. Ya. Dan salah satunya juga secara khusus ini di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, karena apa? Ya kita akan bermotivasi bersama ya. Kita akan terlibat bersama ya dalam membentuk atau menuju masyarakat yang madani tadi. Indonesia maju itu perlu didukung oleh warga negara yang baik dan cerdas, oleh warga negara yang produktif. Maka kita bisa mewujudkan Indonesia maju di 1 abad Indonesia merdeka. Jadi 100 tahun itu kita sudah maju. Maju di sini dengan banyak indikator ya, Mas Muhammad Torian, Mas Akbar Maesa, Mas Andika Adi Putra ya. Jadi maju di sini indikatornya banyak, bukan hanya ekonominya saja, tapi orangnya, SDM-nya, kemudian pendidikannya, pembangunannya yang merata dan lain sebagainya. Ini perlu ditingkatkan. Oke, mau ya jadi Indonesia maju? Sepakat? Setuju? Siap mendukung? Siap ya? Siap. Pak. Ya, Siap, Pak. Oke, siap Mas dan Mbak semua ya. Oke. Tadi ada suara Mbak ya. Maaf belum saya sapa Mbak. Ini saya sapa Mas dari tadi. Oke, Indonesia maju siap ya. Maka tantangannya ini ya, ya. Oke, muncul nggak yang di lingkaran merah ini? Apa ini? 53% apa? %53 yang produktif, Pak. Oke. Jadi 53% ya populasi di satu negara ya, atau ya bisa juga di kota boleh lah ya. Dari total itu kalau bisa produktivitasnya meningkat ya dari 53% menjadi 71% di tahun 2030 ya. Ya ini harus ada peningkatan. Kalau mau jadi Indonesia maju ini tantangan. Ya, maka jangan sampai kita tidak produktif. Mbak Zahwa, ya ini 55 apa ini Mbak Zahwa? Tenaga ahli, Pak. Oke, jadi tenaga kerjanya harus punya keahlian ya, keterampilan ya. Itu harus peningkatan kalau bisa 2 kali lipatnya ya Mbak Zahwa ya. Jangan sampai nanti untuk mengoperasikan alat industri, mesin industri, alat berat itu harus menghadirkan tenaga kerja asing ya tidak perlu lagi ya kalau mau jadi negara maju kita bisa mengoperasikan sendiri. Maka butuh nih tenaga kerja yang memiliki keahlian atau skill ya, keterampilan ya. Dan ini perlu ya supaya kita bisa mandiri ya dalam menuju Indonesia maju. Nah, untuk menuju Indonesia maju juga banyak masalah-masalah kebangsaan yang menghambat ya kalau tidak segera diselesaikan ya. Ya seperti tadi yang sudah disampaikan teman-teman tadi ya, Mas Akbar Maesa dan Mas Torian tadi. Ya ada kok warga negara yang menghina identitas negaranya, ada ya. Bahkan bukan hanya orang biasa, artis juga pernah terjebak dalam guyonan-guyonan yang menghina identitas negara kita ya. Kemudian ya korupsi, ya, teroris, ya ini hati-hati ini kalau dibujuk untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas yang kesannya ya dengan mudah untuk melecehkan atau merendahkan orang lain, jangan mau ya. Mas Ikrom Al-Fauzi yang kalau dibujuk-bujuk untuk ikut organisasi-organisasi yang menyimpang ya, yang aliran keras ya dengan melecehkan, merendahkan agama lain, jangan mau bergabung. Itu pernah ada cerita nih dari teman mahasiswa dulu, ada kok mahasiswa itu loh Pak baru kuliah berapa bulan aja wis suka ngafir-ngafir ke temennya gitu. Ini berbahaya, dia berbahaya ya. Apalagi nanti kalau Mas Muhammad Ikrom ini dibujuk ya, jangan mau ya Mas Ikrom ya dibujuk. Apalagi kalau sampai dibujuk ya karena Mas
ada mahasiswa ini yang jadi sasaran itu, wah ini mahasiswanya ini kok lama menyendiri, itu dibujuk diajak mati syahid, ditawari 72 bidadari gitu Mas Ikram ya. Ya itu jangan mau Mas Ikram ya. Nanti arahnya berbahaya ya Mas. Dengan melakukan aksi-aksi kekerasan ya jangan sampai tolak ya Mas Ikram. Berani menolak, berani melawan Mas Ikram? Berani, Pak. Oh, berani ya. Ya Mas Ikram ini mau nggak ini dapat 70 berapa Mas Ikram? Tawarin bidadari itu jangan mau ya Mas Ikram ya, untuk melakukan aksi-aksi yang dikatakan jihad. Oke Mas Ikram ditolak, dilawan. Nanti dijawab saja Mas Ikram, saya kuliah dengan sungguh-sungguh saja jihad ya Mas Ikram. Saya mengabdikan diri untuk berbakti pada orang tua saja jihad ya Mas Ikram ya. Gitu ya Mas Fajar dan teman-teman lain. Jadi jangan mudah terbujuk rayu itu. Kemudian ya jangan mudah ini kita terkecoh ya atau terjebak dalam ujaran kebencian ya, hoax ya, kabar bohong, kabar dan lain sebagainya, itu harus kita stop. Termasuk persekusi ya, perundungan ya ataupun cyberbullying ya, ini juga harus kita stop ya, kita maka perlu peran generasi baik dan cerdas. Korupsi ya, narkoba ya, Mas Ilham Baihaqi ya. Mau nggak Mas Ilham Baihaqi pakai ini? Tidak, Pak. Ya, menggerogoti demokrasi ya, karena politik uang ya, karena big campaign ya. Mau nggak Mas Nikolai? Enggak, Pak. Oke, ditangkap KPK mau nggak Mikel Satria? Oh, ngilang ya. Masih manjat gunung, Mas. Oh ya, Mas Mikel. Mau nggak Mas Mikel? Nggak mau ya. Oke, jangan jadi pengangguran ya, Mas Muhammad Naufal. Kita perlu keahlian khusus ya, skill ya, supaya tidak nganggur ya. Saya apresiasi Mas Naufal ini kuliah ini supaya tidak jadi pengangguran karena nggak punya keahlian. Jangan sampai nyari makan dengan cara-cara tidak halal ya, merugikan orang lain. Jangan sampai terlibat dalam ini perkelahian ya, jangan sampai ini menghambat jadi negara maju. Kita jadi tidak aman ya, tidak tentram dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terlibat kasus aborsi ya Mas Askara Tanjung. Aman Pak. Aman ya, jangan terjerumus ini ya. Oke, jangan buang janin Mas Askara. Jangan berkelahi ya, jangan mengganggu keamanan gitu ya. Ya, jangan pakai narkoba ya. Oke, Mas Andika Adi ya. Ya, Pak. Oh, iya. Jangan apa Mas Andika? Oke, sudah ya, itu paparan singkat ya mengenai materi kuliah hari ini. Ini saya bagi ke 6 ruangan breakout untuk berdiskusi ya, waktu teman-teman nanti selama 25 menit ya. Oh mau, itu siapa itu? Oke, waktunya 25 menit, nanti saya silahkan kelompok 1. Oke, kelompok 1 siapa? Silahkan juru bicaranya. Akbar Mahesa. Pak, saya kelompok 5, Pak.
Kelompok 1 siapa? Dari kelompok 1 tadi ada beberapa, salah satunya Helto, Pak. Oke, silahkan. Juru bicaranya siapa? Oke, sepertinya belum siap nih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Saya, Pak. Oke, Stefanus. Silahkan. Stefanus dari kelompok 1, Pak. Oh, Stefanus dari kelompok 1. Oh ya, Stefanus. Saya dari kelompok 3, Pak. Oke, Stefanus kelompok 3, nggak apa-apa. Silahkan. Izin mengutarakan hasil diskusi kelompok kami, Pak. Boleh, silahkan. Civic skill itu mencakup intellectual skills atau keterampilan intelektual dan participation skill, keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik. Misalnya, merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum. Misalnya, segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui. Civic skill juga bisa dinyatakan sebagai bentuk implementasi dari pengetahuan perkuliahan yang mana bisa kita abdikan ke permasalahan yang ada di bangsa kita. Bukti nyatanya seperti kecakapan dalam berinteraksi dan bisa mengutarakan pendapat. Tidak lupa juga monitoring terhadap kebijakan kampus maupun pemerintah agar melatih kita untuk lebih berpikir kritis. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Stefanus. Terima kasih, Mas Stefanus dari kelompok 3 ya. Dan menyampaikan bahwa civic skill ini terdiri dari 2 ya, intellectual skill dan partisipasi skill ya. Intellectual skill ini kemampuan untuk merespon ya, begitu ya Mas Stefanus ya. Kalau partisipasi itu seperti pelaksanaan hak dan kewajiban. Begitu ya Mas Stefanus. Terima kasih Mas Stefanus. Ini kuliah Ya, Pak. dari taman di kampus ya Mas Stefanus. Iya, Pak, dari Oke, tetap protokol kesehatan jangan lupa. Oke, kita ke kelompok 2. Izin masuk, Pak. Boleh, silakan. Mas Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Di sini saya dari kelompok 2 akan mengutarakan hasil diskusi kami mengenai civic attitude. Seperti yang kita ketahui, civic kompetensi itu sangat penting bagi mahasiswa untuk menuangkan ide dan kreativitasnya baik melalui pengetahuan, skill ataupun attitude-nya. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai attitude, yaitu seperti yang kita ketahui tadi, bahwa civic attitude itu merupakan kemampuan dan kecakapan kewarganegaraan seperti toleransi, kesetaraan, kepekaan, dan kebersamaan dapat dilihat berdasarkan tingkah laku dan dari tutur katanya. Dari civic attitude ini juga kita mengetahui bagaimana kita dapat menyikapi suatu hal ataupun seseorang berdasarkan dari sifat kewarganegaraannya tersebut. Lalu adapun tujuan dari kami dari civic attitude ini sendiri adalah untuk menciptakan masyarakat yang Pancasila yang beriman, berkualitas, dan menciptakan masyarakat yang mampu bersaing dan tidak melenceng dari sikap yang diterapkan oleh Pancasila tersebut. Lalu dari civic kompetensi ini juga kita semua tahu dan sadar bahwa pentingnya untuk bersikap dan berperilaku layaknya sebagaimana masyarakat yang berwarga negara. Adapun yang dapat kita tarik dari civic attitude ini yaitu masyarakat yang beretitude dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, yang mana kita tahu bahwa sebagai masyarakat kewarganegaraan kita memiliki patokan dan dasar hukum yang mana menjadi acuan kepada kita, dan juga di dalamnya terdapat seperti undang-undang yang mengatur serta norma-norma yang berlaku yang mana di dalamnya termuat bagaimana kita sebagai manusia, tentunya sebagai manusia yang berwarga negara, mampu berperilaku layaknya di setiap keadaan ataupun mampu beradaptasi sesuai dengan nilai-nilai yang telah diterapkan. Begitu Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Raja Reski dari kelompok 2. Di civic attitude ya, dari kelompok ini ya, menekankan bahwa sikap ini sebagai bagian dari menciptakan masyarakat yang Pancasilais ya. Maka Pancasila ini mesti dijadikan sebagai dasar dalam bersikap, berperilaku begitu ya Mas Raja ya. Maka nanti perilaku ini ya tentunya akan menyesuaikan ya dengan norma-norma kehidupan ya, aturan hukum yang berlaku ya. Maka perlu proses adaptasi. Jadi kalau kita bisa beradaptasi itu enak ya. Mau di kampus, mau di rumah, mau di masyarakat ya, mau di organisasi ya, mau di pergaulan itu kita bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan diri ya dengan sikap-sikap. Oke, semoga terwujud ya Mas Raja ya menjadi masyarakat Pancasilais ya. Semoga kita dukung ya. Baik, Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Pak. Oke, Bagus itu silakan Bagus. Saya izin memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu civic knowledge. Civic knowledge adalah pengetahuan kewarganegaraan, di mana kita sebagai warga negara khususnya Indonesia harus tahu tentang Indonesia dari segi historikal, politik, dan pemerintahan. Di mana kita juga harus paham tentang sistem-sistem pemerintah yang ada di negara kita serta paham akan dasar-dasar pemerintahannya. Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara Indonesia ketahui. Dengan civic knowledge sebagai landasan, kita dapat mengambil keputusan atau tindakan terhadap masalah yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, misal ada kebijakan yang tidak sesuai dengan tidak disetujui oleh warga negara Indonesia, kita tidak boleh langsung bermain hakim sendiri, tapi ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Dan peraturan ini kita ketahui dari civic knowledge ini. Civic knowledge juga berisikan item pernyataan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer seperti pemahaman tentang struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya. Seperti itu Pak hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, Mas Bagus ya, kelompok 1, terima kasih. Jadi civic knowledge ini menekankan warga negara harus tahu ya, harus tahu Indonesia, seluk-beluknya Indonesia. Nah, dari historisnya juga mesti kita tahu ya Mas Bagus ya. Nah, termasuk kita harus tahu tentang bagaimana sistem politik ya, sistem pemerintahan dan sehingga jadi landasan untuk menentukan tindakan-tindakan ya sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Oke, terima kasih Mas Bagus dan kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 5, silakan. Izin memaparkan Pak. Baik, Mas Akbar Maisi. Kelompok kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang konsep kompetensi atau civic competence. Itu meliputi 4, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua kemampuan atau skill, yang ketiga sikap dan nilai atau value, yang keempat atau yang terakhir tindakan kewarganegaraan atau action citizen. Jadi keempat pilar tersebut merupakan pilar utama dalam membentuk mahasiswa yang berkarakter, cerdas dan terampil, berguna, berakhlak dan berilmu, yang memiliki kematangan dan kedalaman spiritual serta mempunyai tindakan yang reflektif dalam menyelesaikan masalah warga negara. Jadi sikap yang harus dimiliki saat terjun dalam masyarakat karena kita warga negara Indonesia, karena kita tidak memandang orang lain secara berbeda, karena memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagai warga negara Indonesia memiliki ciri khas yaitu gotong royong. Dalam terjun dalam masyarakat kita harus peka terhadap permasalahan masyarakat, menjunjung tinggi tolong menolong dan tidak membedakan suku, agama dan ras maupun golongan. Jadi ada cerminan yang pertama, salah satunya itu menyampaikan pendapat atau argumen. Terima kasih Pak dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Sudah Mas Akbar? Sudah ada tambahan?
Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini kelompoknya Mas Akbar nih, kelompok 5 dari teknik industri ya. Jadi menyampaikan 4 pilar ya supaya kita jadi warga negara yang berkompeten. Oke. Sehingga mampu nih merespon, yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya senang nih tadi konsep gotong royongnya. Ya, ini maka harus diwujudkan begitu ya Mas Akbar Maisa. Oke, terima kasih teman-teman semua dari Prodi Tambang dan Prodi Teknik Industri ya. Atas pertemuan yang luar biasa hari ini, saya merasa sudah cukup ini kuliahnya ya, sudah sesuai waktu yang tersedia. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Minggu depan kelas tambang akan diambil dan kelas bentar.